Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas huruf H dan akan mempraktekkan langsung pada segmen yang kedua nanti melalui bagaimana cara membaca di dalam Al-Quran. Baik, segera kita awali dengan mari kita memohon kepada Allah agar kita dipermudah dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Al-Fatihah. Baik, para sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari huruf H, di mana huruf H ini memiliki dua nama. Yang pertama dengan berakhiran hamzah H, atau seperti yang tertulis di sini dengan menghilangkan hamzahnya huruf H. Jadi boleh disebut dengan huruf H atau huruf H. Makhrajnya adalah di tengah tenggorokan. Adapun sifat yang pertama hamas, yaitu pada waktu kita melafalkan ada nafas yang terlepas. Ha tidak boleh ditahan. Kemudian yang kedua, dia bersifat rakhawah atau rikhwah, suaranya dilepas, akan kelihatan pada waktu dia berharokat sukun. Bah, maka dia cirinya adalah mengalir. Kemudian lidah bagian belakang pada waktu melafalkan tetap ada di bawah, tidak naik atau disebut dengan istifal, dan lidah bagian depan pada waktu kita melafalkan tetap di bawah atau tidak melekat ke langit-langit disebut dengan infitah. Dan huruf H ini termasuk huruf yang tidak bisa diucapkan dengan cepat atau berat untuk diucapkan. Baik, akan kita praktekkan melalui nadham terlebih dahulu. Mohon pemirsa untuk mengikuti di rumah. Ha hi hu bah. Boleh ha hi hu bah, dipanjangkan boleh atau dipercepat. Ha hi hu bah. Kita gunakan nada nahawan. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah. Nah, ketika bah dia mengalir, ciri dari rakhawah atau rikhwah. Huhan hanihahna minal muhni makhihan haniha. Pada waktu dibaca jelasnya atau idhnya makhihan haniha. Huhan hanihahna minal muhni makhihan haniha. Nada ketiga turun. Huhan hanihahna minal muhni makhihan haniha. Pada waktu kita melafalkan basmalah, di sini ada huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma. Ciri dari rikhwah adalah mengalir, tidak boleh rahma, semacam ada jeda atau terputus. Rahma itu tidak boleh, harus rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon fokus pada huruf H. Wal 'adiyati dhabha. Ha ringan saja. Nafas terlepas, suara terlepas, tidak ditahan. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Ha nafasnya terlepas. Fa asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil
hubbil khairi lasyadid. Perhatikan pada wa innahu lihu. Jadi mengalir. Tidak ada hambatan di situ, menandakan bahwa bersifat rikhwah. Bedakan dengan kha. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Nah, pada ayat yang ini wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian wa khussila, pada wa khussihu, jangan sampai salah menjadi wahu, wa khussi itu menjadi ha, wa khussi menjadi kha, yang betul adalah ha. Wa khussila ma fis sudur. Untuk belajar boleh dengan satu ayat digunakan 3 nada, sehingga dari situ kita bisa belajar mengepaskan pada waktu nada tinggi, sedang atau saat turun. Wa khussila ma fis sudur, datar. Kemudian ada ketiga, wa khussila, wa khussi, wa khussi, wa khussila ma fis sudur, turun. Baik, huruf ha yang pertama dari nafas terlepas, suara terlepas, kemudian posisi lidah belakang di bawah, posisi lidah depan tidak melekat ke langit-langit alias turun, dan termasuk huruf yang ismat atau berat untuk diucapkan. Cirinya tidak bisa dilafalkan dengan cepat. Berbeda misalnya huruf fa, fa bisa dengan cepat, tapi kalau ha karena tempatnya ada di tenggorokan, di tengah tenggorokan, maka dia akan sulit untuk diucapkan dengan cepat. Itu ciri-cirinya. Jadi untuk belajar membaca dengan baik harus tahu terlebih dahulu makhrajnya di mana dan sifatnya bagaimana. Baik, contoh di ha di dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tengah. Kalau bismillahirrahman sudah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan para pembaca pemula kesalahan di pada hak yang kedua di sini, yaitu ketika berharokat kasroh. Biasanya menjadi huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ha. Sudah turun di makhrajnya huruf ha, harusnya di ha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para sahabat Al-Quran, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan praktek melalui Al-Quran, tetap dalam acara belajar tajwid, semakin mudah membaca Al-Quran. Di negara Palestina hiduplah sebuah keluarga, yaitu keturunan daripada Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ishaknya adik-adik akhirnya mempunyai seorang anak, yaitu Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub pun mempunyai seorang anak yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para ulama menyebut ini adalah rantai emas. Orang yang punya ilmu, tidak sedikit pun dia mengandalkan makhluknya Allah. Tetapi segala hal apapun tumpuhannya kepada Allah. Maka dia merasa cukup. Billah, aziz billah, merasa cukup dengan Allah. Merasa besar dengan Allah. Merasa punya segala-galanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah,
dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dan bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Semua makan makanan yang bergizi itu adalah sumber penambah stamina terbaik. Artinya, jika seseorang sudah makan sempurna, gizi seimbang, tidak perlu lagi seseorang tersebut mengkonsumsi tambahan makanan atau mungkin suatu obat-obatan yang dipercaya menambah stamina. Dokter, tapi kenapa ya teman kami kalau minum obat penambah stamina dia lebih bugar, lebih semangat, lebih merasa kuat? Apakah ada kaitannya dokter? Sebetulnya lebih ke psikologis. Artinya banyak saudara kita yang terjebak pada sugesti jika tidak minum obat kuat, tidak minum obat penambah stamina, tidak minum vitamin, kok badannya lemah, lemes. Padahal sebetulnya makannya sudah gizi seimbang. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah sugesti. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga, sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Enggak usah Pak, enggak usah Pak. Buat Bapak aja, ini mah menjaga integritas saya aja sebagai wartawan. Enggak Pak, buat Bapak aja. Bapak kesian soalnya ya badannya kurus banget. Buat isi. Terima kasih ya. Siapa? Ya. Kok masa ditolak? Si bapak itu udah baik-baik ngasih lu duit. Mendingan cari yang halal-halal aja lah. Pusing kalau cari yang nggak berkah mah. Para sahabat Al-Quran, rahimakumullah, terima kasih masih tetap dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melafalkan huruf H dengan baik dan benar. Dan untuk itu, pada segmen yang kali ini kita akan langsung menggunakan huruf Al-Quran, yaitu pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ayat ke-19. Sambil memperhatikan pada episode sebelumnya, yaitu huruf Ain, huruf Hamzah, Ha, Ain. Dan sekarang sudah sampai huruf H. Pada 4 huruf ini mari kita perhatikan. Yang pertama, Hamzah, Ha, Ain, dan Ha. Mohon diperhatikan dan nanti pemirsa bisa menirukan di rumah. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ditirukan dengan menggunakan nada pertama, nai. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalahnya langsung menggunakan nada yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai membaca Al-Quran dengan takalluf, berlebih-lebihan dengan menghentak-hentak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi landai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ada huruf yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, hamzah dan ha. Absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Ain kemarin sudah, ha juga sudah. 'Alaihim qamu. Semacam itu. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Pada waktu melafalkan wa a, nafasnya ditahan. Wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Pada waktu melafalkan ta', ingat pada hukum bainiyah atau tawasud. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Pada waktu mim diperhatikan dengan dengungnya. Fa'tu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Nafas terlepas, suara terlepas. U'iddat lil kafirin. Baik, pada kalimat ha wal hijarah, lidahnya bagian belakang di bawah, lidah bagian atas juga di bawah, kemudian suara terlepas dan nafas juga terlepas. Jadi betul-betul mengalir. Ha wal hijarah, tidak boleh wal hi, terlalu ke bawah. Kalau di tengah wal hijarah, u'iddat lil kafirin. Membedakan hamzah
dan ain, kita mengingat pada pelajaran kita yang telah lalu, materi kita yang lalu, yaitu hamzah ada di pangkal tenggorokan, sedangkan ain ada di tengah tenggorokan. Jadi sifatnya berbeda juga. U'iddat lil kafirin. Baik, sudah 4 huruf yang kita pelajari, hamzah, ha, ain, dan ha. Mohon untuk diperhatikan fokus pada huruf-huruf tersebut. Adapun tentang hukum tajwid nanti akan secara perlahan kita sampaikan, dan silakan para sahabat Al-Quran untuk mengikuti sambil membaca di rumah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ayat ke-24 dan kita akhiri dengan tasdiq. Sadaqallahul azim. Sampai bertemu dengan pertemuan yang akan datang. Tetaplah dalam acara belajar tajwid semakin mudah membaca Al-Quran. Dan untuk kali ini Al-Fakir undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.